Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa Allah begitu banyak memberikan kelebihan pada kita? Mengapa Rasulullah menyuruh kita untuk senantiasa menuntut ilmu? Mengapa Allah memberikan begitu banyak kecukupan kepada kita secara ekonomi? Dan mengapa agama Islam menyuruh kita untuk menjalankan pola hidup sehat dan bersih? Allah tidak menyuruh kita untuk menjadi orang yang ditakuti oleh orang lain. Juga tidak menyuruh kita untuk menjadi orang yang memiliki jabatan. Serta Allah tidak menyuruh kita untuk menjadi orang yang dikenali oleh orang banyak. Allah hanya menyuruh kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan itulah sebabnya kenapa kita diberikan banyak sekali kemudahan kepada Allah, agar kita bisa memanfaatkannya untuk senantiasa membantu dan menolong sesama. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfahum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Mengapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat kepada sesama? Allah menakdirkan manusia memiliki sifat sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Semandiri apapun dia, pasti ada masanya dia membutuhkan pertolongan orang lain. Allah juga menganugerahkan kepada manusia sebentuk perasaan empati yang menggugah hatinya ketika ia tidak mendapatkan ketidakberuntungan dari orang lain. Perasaan inilah yang akan menimbulkan aksi sosial untuk membantu sesama. Dengan takdir manusia sebagai makhluk sosial, ia ingin dibantu dan ingin membantu. Takdir manusia sebagai makhluk sosial ini erat kaitannya dengan ajaran agama Islam, yaitu menekankan kepada saling tolong-menolong antar sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh azab Allah amat berat. Perlu kita ketahui kalau perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Kalau kita melakukan kejahatan, suatu hari nanti kita pasti akan mendapatkan kejahatan itu. Kalau kita melakukan kebaikan, suatu hari nanti kita akan mendapatkan kebaikan itu sebagai bentuk perantara pertolongan Allah kepada kita. Semua orang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain tidak harus menjadi kaya, cerdas, terkenal, dan memiliki jabatan. Dengan apa adanya kita bisa menolong antar sesama dengan menghadirkan diri kita sendiri dengan cara membantu orang lain, dan kita harus tahu dengan apa kita membantu orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain tentulah kita harus hadir di setiap situasi dan kondisi. Bukan berarti kita mengurusi urusan orang lain, tapi kita bisa memulai dari hal-hal kecil di lingkungan kita. Contohnya kita bisa membantu tetangga gotong royong, membersihkan lingkungan, menjenguk orang yang sakit, memberikan makanan kucing liar, bahkan menyediakan sabun dan tempat cuci tangan untuk mereka yang sedang bergotong royong. Bahkan kita bisa menyapa ketika berpas-pasan dengan tetangga. Siapa tahu dengan senyum dan sapa kita bisa meringankan beban pikiran mereka. Penting untuk kita ingat teman-teman, bahwa untuk menjadi yang bermanfaat bagi orang lain tidak harus mendapat pujian orang lain, karena Allah akan menggantinya 2 kali lipat daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 84 yang artinya, barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan yang lebih banyak daripada kebaikan itu. Menjadi baik aja gak cukup teman-teman, tapi jadilah baik yang bermanfaat. Semua orang bisa menjadi baik dan hebat, tapi tidak semua orang bisa memilih untuk menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.